Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Mutia Nisa dengan NIM 3101, 2301, 277. Di sini saya akan mengerjakan proyek UAS untuk mata kuliah Big Data mengenai forecasting univariate tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, biasanya data univariate ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, di mana datanya itu hanya memiliki satu kolom atau satu variabel saja. Baik, kita masuk ke konteks and perspektifnya, di mana Raka merupakan seorang staf keuangan pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang impor komponen elektronik dari luar negeri. Sebagian besar transaksi pembelian dilakukan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (USD), sehingga perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar memiliki pengaruh langsung terhadap biaya operasional perusahaan. Dalam beberapa bulan terakhir, nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, di mana kondisi tersebut menyebabkan perusahaan kesulitan memperkirakan biaya pembelian barang impor dan menyusun anggaran secara kuat. Untuk membantu proses pengambilan keputusan, Raka berinisiatif melakukan analisis forecasting terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar menggunakan data historis yang diperoleh dari sumber pabrik, di mana hasil prediksinya diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengantisipasi perubahan kurs dolar dan meminimalkan kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Lanjut, business understanding, di mana perusahaan mengalami kesulitan dalam memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar secara akurat, sehingga proses perencanaan pembelian barang impor dan menyusun anggaran operasional menjadi kurang optimal. Raka menyadari bahwa kemampuan untuk memperkirakan pergerakan kurs di masa depan akan membantu perusahaan mengelola risiko perubahan nilai tukar dengan lebih baik, menentukan strategi pembelian yang lebih efisien, serta meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan keuangan. Oleh karena itu, Raka menggunakan dataset public historis nilai tukar rupiah USD yang diperoleh dari Investing.com untuk membangun model forecasting yang mampu memprediksi nilai tukar pada periode berikutnya. Hasil analisis yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi manajemen perusahaan dalam menyusun strategi keuangan dan mengantisipasi dampak fluktuasi kurs terhadap kegiatan operasional perusahaan. Lanjut, data understanding, di mana sumber datanya itu didapat dari web investing.com. Ini ada gambarnya, di sini saya masukkan. Sebentar, kita tunjukkan webnya. Nah, datanya ini saya ambil dari web investing.com. Nah, ini datanya. Jadi tinggal download aja, lalu kita bisa dapat untuk data dolar, kenaikan dolarnya. Oke. Lanjut, description attribute, di mana ada date, di mana ini tanggal pencatatan nilai tukar USD, lalu ada open, di mana nilai tukar pada saat pembukaan perdagangan, di mana nilai tukar tertinggi yang tercapai dalam satu hari perdagangan, lalu nilai tukar terendah yang tercapai dalam satu hari perdagangan, dan volume transaksi yang tercatat pada hari tersebut, dan change itu persentase perubahan nilai tukar dibandingkan hari sebelumnya. Untuk yang menjadi label atau targetnya itu yaitu price, di mana merupakan nilai tukar penutup USD pada akhir hari perdagangan dan dijadikan sebagai target yang akan diprediksi dalam proses forecasting. Jadi periodenya itu saya ngambil dari 15 Januari sampai Juni 2026. Untuk data preparation-nya itu nanti ngambil yang ini, di mana saya sudah buat. Sebentar. Sebentar. Jadi tidak ada missing value-nya. Oke. Sini saya akan jelaskan dulu. Pada tahap data preparation dilakukan proses pembersihan data dan transformasi data agar dapat digunakan dalam proses forecasting. Dataset yang digunakan merupakan data historis kurs USD yang diperoleh dari website investing.com yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu date, price, open, high, flow,
low, flow, dan change. Karena menggunakan forecasting univariate, maka hanya atribut price yang akan digunakan sebagai variabel utama untuk prediksi. Nah, di sini saya akan memperlihatkan data yang saya peroleh. Datanya itu seperti ini. Nah, ada sekitar, saya ngambil sekitar 110 data. Nah, ini tanggal ini. Oke, lanjut. Nah, jadi karena yang diambil tadi price, maka yang bagian ini saja yang nanti akan diambil yang digunakan untuk memprediksi. Nah, yang hasil. Sini saya sudah memisahkan juga. Nah, pada data preparation ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, mengambil data historis tentunya dari web investing.com tadi, lalu memilih atribut price sebagai variabel yang akan diprediksi, menghapus atribut lain seperti open, hang, flow, fall, low, dan change karena tidak digunakan dalam forecasting univariate. Mengubah format angka pada atribut price dengan operator replace di rapid miner, di mana menggunakan koma sehingga nilai dapat dikenali sebagai angka, lalu mengubah tipe data price menjadi numerik menggunakan operator price number yang akan dapat agar datanya dapat diproses menggunakan algoritma linear regression, lalu mengurutkan data berdasarkan tanggal dari yang paling lama ke yang paling baru, agar urutan data sesuai dengan karakteristik tim series sehingga nilai historis dapat digunakan untuk memprediksi nilai berikutnya, lalu mengambil data menjadi data training, testing, dan scoring bagi data, lalu menerapkan teknik windowing untuk membentuk data historis menjadi pasangan data input dan target yang dapat diproses dengan algoritma linear regression. Oke, kita modeling gimana, kita coba langsung praktekkan. Ini saya akan jelaskan juga menggunakan miner. Sebelumnya saya akan menjelaskan gimana sih cara kerja dari teknik windowing sendiri. Bisa kita misalnya aja, misal sampai sini. Misal ini ada A1, A2, A3, dan ini. Nah, seperti ini. Maka cara kerjanya itu seperti ini teknik windowing sendiri. Sini, di satu, ke, maka nanti yang ini, sini, ini, sini, sini, lalu ini akan, nah seperti ini cara kerjanya. Lalu apa sih itu teknik windowing sendiri? Di mana teknik windowing adalah cara untuk mengubah atau mentransform dari data univariate menjadi format yang bisa digunakan oleh algoritma machine learning forecasting, yaitu dengan menciptakan atribut dari label secara otomatis dari satu kolom data. Oke, kita lanjut praktekkan saja. Di sini saya sudah membuat, tapi saya akan mempraktekkan mulai dari awal cara pembuatannya. Kita menggunakan Red Excel. Yang pertama, di sini saya akan membuat data trainingnya terlebih dahulu. Nah, setelah Red Excel, kita tentunya harus memasukkan datanya. Data yang diperoleh tadi.
Oke. Ini untuk training. Kita next saja. Next. Next. Oke. Selanjutnya, coba kita langsung pakai windowing apakah bisa. Tidak bisa. Jadi kita harus menambahkan yang namanya replace, di mana replace itu digunakan untuk mengubah format angka pada atribut place dengan operator replace dengan menghapus tanda pemisah ribuan koma sehingga nilai dapat dikenali sebagai angka. Lalu kita juga mengubah tipe data place menjadi numerik menggunakan operator place number agar dapat diproses menggunakan algoritma linear regression. Jadi kita perlu nambahkan di sini yang namanya replace sini single. Ini kita pilih atributnya tadi press, terus ini titik line, parse number. Sini geser-geser dulu. Kita juga atur di sini single, terus sini yes, koma. Oh, yang replace tadi koma aja. Ini kan nggak bisa. Terus kita coba lagi. Yang ini kita atur juga. Single press tick. Lalu coba kita jalankan. Coba kita jalankan. Oh, di sini nggak bisa. Oh, masih belum dimasukin untuk parameternya. Press. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, sudah bisa. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu untuk hasil dari linear regression-nya seperti ini. Satu, dua, tiga. Tidak ada data missing value. Oke, kita lanjut ke bagian data di training testing. Ini jangan lupa untuk save. Ini saya sudah men-save-nya. Ini ganti namanya.
Jangan lanjut. Baik, di sini kita tadi sudah membuat yang training, kita akan lanjut membuat yang testing. Klik brand proses. Nah, seperti ini. Nah, ini sama saja yang di sini. Hmm. Tetap sama menggunakan data Excel, replace class number and windowing. Kita tinggal seperti menghemat waktu. Kita ubah di sini namanya training, sini testing. Tapi kita jangan lupa untuk mengganti datanya, datasetnya. Next. Ini next, finish. Testing tetap menggunakan replace dan first number. Lalu kita cari operator play model. Nah, tinggal kita hubungkan. Tidak memang. Modelnya hubungannya yang ini ke sini, yang ini ke sini. Kedua ini 4 months. Yang pilih yang regression. Gabungkan. Sini ini juga. Terus ini yang play model coba dibuka seperti ini. Coba kita jalankan. Hasilnya. Hasilnya ini 80,725 untuk performance-nya. Hasilnya. Baik, kita akan lanjut. Oh ya, jangan lupa untuk men-save. Kita pilih tempat menyimpannya. Sini. Oke, baik, kita akan lanjut lagi ke yang scoring. Scoring kita juga salin aja supaya cukup.
Ini lagi. Sama aja. Ya, tinggal ganti di sini data story. Oke, next. Itu skornya ada 10. Dan next. Finish. Cuma di skor ini nggak pakai performa, jadi langsung apply model. Ini pemilihannya. Ini kita ganti namanya jadi scoring. Scoring. Udah kita jalankan. Seperti ini. Nah, scoring jangan lupa untuk di-save. Baik, kita akan kembali lagi ke penjelasan. Data preparation. Lalu kita masuk ke. Jadi hasil dari data preparation ini adalah dataset yang bersih dan siap digunakan. Kita lanjut ke modeling, tadi sudah kita praktekkan, yaitu pada bagian training, di mana pada tahap modeling dataset yang sudah diproses pada data preparation itu bisa digunakan untuk membangun model forecasting menggunakan algoritma linear regression. Sebelum model dibentuk, data histori terlebih dahulu diproses menggunakan teknik windowing tadi, sehingga data time series dapat diubah menjadi bentuk supervised learning. Hasil dari tahap modeling ini adalah model linear regression yang telah dilatih menggunakan data historis dan siap digunakan pada proses selanjutnya. Oke, pada tahapan evaluation lanjut, di mana pada tahapan ini model linear regression yang telah dibangun menggunakan data training diuji menggunakan data testing lagi, di mana pengujian dilakukan dengan menerapkan model menggunakan apply model di rapid manner, kemudian hasil prediksi dibandingkan dengan data aktual menggunakan operator performance, di mana evaluation dilakukan menggunakan metric Rod mean squared error untuk mengukur rata-rata kesalahan antara nilai prediksi dengan nilai aktual. Semakin kecil nilainya, maka semakin baik kemampuan model dalam melakukan prediksi. Di mana hasil evaluasinya tadi menunjukkan nilainya itu sebesar 80,725. Kita cek nanti. Nah, 80.725 maksudnya.
di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan prediksi yang relatif kecil sehingga mampu menghasilkan prediksi yang mendekati nilai sebenarnya. Berdasarkan hasil tersebut, model linear regression dapat digunakan untuk melakukan forecasting nilai kurs USD. Lanjut ke tahapan deployment, di mana tahapan deployment pada tahapan deployment sendiri, model linear regression yang telah dibangun diterapkan untuk digunakan dalam proses forecasting, di mana nilai kurs USD. Tahapan yang dilakukan meliputi menggunakan model linear regression yang telah melalui proses pelatihan dengan evaluasi untuk memprediksi nilai kurs USD pada periode berikutnya, lalu memanfaatkan hasil forecasting sebagai dasar dalam menentukan waktu pembelian bahan baku, menyusun anggaran biaya impor, dan mengurangi resiko akibat fluktuasi nilai tukar. Lalu memperbarui dataset secara berkala dengan data historis terbaru agar model tetap menghasilkan prediksi yang relevan, lalu menggunakan kembali model yang telah dibuat untuk melakukan forecasting pada periode selanjutnya tanpa perlu membangun model dari awal. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di forecasting univariate ini. Selanjutnya saya akan membuat video untuk klasifikasi tentang klasifikasi hasil diagnosis COVID-19 di video selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.